Halo everyone, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga yang menonton video kita baik-baik saja. Kita dari PGSDRA 2 kelompok 3 yang beranggotakan Iin Mutmainatul Qolbi, Ajeng Kurniawati, Sabdatul Ayudini, dan juga Diva Aulia. Oke, langsung saja kita akan observasi wawancara di Sekolah Dasar Negeri Tirtayasa 1, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Kami mewawancarai mata kuliah bimbingan peserta didik. Yang pertama ada kepala sekolah, kepada guru dan juga kepada siswa. Dikarenakan kepala sekolah sedang berhalangan hadir, maka kami akan mewawancarai wakil kepala sekolahnya, yaitu Pak Medi. Jadi kita ini wawancara tentang mata kuliah bimbingan peserta didik. Bagaimana pendapat Bapak tentang bimbingan konseling? Bimbingan konseling, ya. Jadi di SD itu memang BK itu belum ada, ya. Ini yang dulu seperti di SMP. Kalau di SMP itu sudah ada SK khusus dulu. Kalau di SD sebetulnya masih ditangani oleh masing-masing kelas. Setiap guru kelas itu bertanggung jawab terkait masalah bimbingan konseling yang mungkin tidak ada struktur yang langsung ke BK. Namun dalam hal ini ada yang disebut sekolah ini saya mewakili. Jadi untuk BK itu memang intinya setiap guru harus punya skill untuk masalah konseling. Setiap guru, jadi tidak hanya menunjuk satu guru. Namun secara keseluruhan BK itu ya setiap sekolah harus ada. Sekolah harus ada, termasuk di sekolah dasar atau tingkat sekolah dasar. Karena memang BK itu dianggap perlu karena memang di sana setiap sekolah tapi ada kendala terkait masalah siswa, penakalan siswa. Jadi adanya satu bimbingan terhadap anak terkait masalah arahnya ke bimbingan psikologi, penakalan psikologi. Memang sejauh ini Apakah di sekolah ini ada program khusus untuk kegiatan bimbingan konseling? Kalau program kita ini memang ada, jadi ada guru yang ditunjuk sudah ditunjuk dari SK awal tahun itu diposkan di ada yang masuk ke kesehatan, ada yang masuk ke bimbingan konseling, itu ada kesehatan, ya. Dan saya memang bimbingan konseling terkait dengan anak, tapi kalau kesehatan juga, dan itu sudah di SK-kan oleh sekolah setiap tahunnya. Namun sekali lagi SD itu tingkat sekolah dasar itu tidak seperti SMP yang menunjuk SK secara khusus. Kita tidak, hanya saja pembagian tugas itu memang ada di dalam SK awal tahun itu memang ada. Apakah ada sekolah lain yang ada guru khusus bimbingan konseling atau merangkap dengan wali kelas? Ya jelas, karena kita itu merangkap jelasnya ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, guru bimbingan konseling itu adalah guru kelas masing-masing, maka ya guru kelas ya bimbingan konseling. Jadi bisa wali kelas itu merangkap juga? Iya, merangkap ya, karena memang satu guru juga yang tidak ada atau kekurangan, maka guru kelas yang merangkap sebagai penanganan terhadap anak-anak dia bimbingan konseling dalam hal ini. Jadi dia merangkap, tidak ada
khusus satu orang menangani bimbing scoring tanpa ada tugas lain. Nggak ada. Di sini strukturalnya memang guru itu diberikan tugas tambahan sih Pak. Tugas utamanya adalah guru, kemudian dia diberikan tambahan sebagai tugas untuk menangani masalah kesiswaan. Jadi ada setiap tahun itu dibuatkan PSK, ada yang masuk ke kesehatan, ada guru itu merangkap ke bidang penanganan keuangan, itu semuanya tugas tambahan. Dan kemudian termasuk bimbingan konseling atau BK itu juga ada yang pada dasarnya secara umum BK itu diberikan kepada seluruh guru, namun ada yang bertanggung jawab dalam hal ini itu satu orang. Kemudian sekali lagi yang jelas bahwa di BK itu alasannya karena kita tidak kurangnya tenaga pendidik maupun pendidikan, sehingga BK itu sebagai tugas tambahan guru, tidak secara khusus menangani itu saja, termasuk guru kelas. Menurut Bapak, apakah guru BK tersebut diperlukan di setiap sekolah? Ya, yang namanya guru BK, kalau setiap instansi ya, setiap instansi pendidikan, baik SD, SMP, SMA, itu bimbingan terhadap anak itu ya pasti diperlukan. Namun sekali lagi kembali kepada kebutuhan guru di dalam sekolah itu. Kalau di SMP, SMA sudah diberikan kewenangan oleh pemerintah secara khusus untuk mengadakan secara khusus terkait tenaga BK. Namun kalau di SD itu belum ada yang mengatur untuk secara khusus mengadakan tenaga bimbingan konseling. Jadi sehingga BK itu ditangani oleh guru masing-masing dan diberikan satu guru untuk bertanggung jawab secara menyeluruh. Dalam hal ini di SK-kan oleh sekolah sebagai yang bertanggung jawab di dalam penanganan BK itu sendiri. Jadi kembali lagi bahwa setiap sekolah itu penting adanya BK, penting. Makanya setiap sekolah memberikan SK kepada kalau SMP, SMA itu sudah secara khusus. Namun kalau tingkat SD itu memberikan SK sebagai tugas tambahan Di wali kelas? ya, di dalam wali kelasnya. Bukan berarti tidak secara khusus itu tidak penting, karena memang kapasitas tenaga di dalam pendidikan SD itu secara menyeluruh kekurangan tenaga. Kemudian tugas BK itu diberikan kepada guru kelas dalam hal ini sebagai tugas tambahan, bukan secara khusus. Ya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai peran guru atau wali kelas dalam menangani permasalahan siswa? Yang namanya guru kelas bertanggung jawab sepenuhnya ya dalam hal pengelolaan kegiatan KBM-nya maupun aktivitas anak itu dipantau oleh guru kelas. Jadi guru kelas tidak seperti guru kelasnya di tingkat SMP dan SMA. Kalau di SMP itu menggunakan mata pelajaran, SMA juga menggunakan mata pelajaran. Kemudian di SD itu uniknya guru kelas itu harus pintar menguasai berbagai bidang ilmu. Termasuk di dalamnya adalah menguasai bidang bimbingan konseling, sehingga perangkapan jabatan ini layak dinobatkan sebagai guru yang luar biasa untuk SD. Jadi multi. Jadi tingkat SD itu gurunya guru multi talenta. Jadi semua bidang ilmu dikuasai.
ditambah lagi dengan tugas tambahan yang mungkin dalam hal ini sebagai bimbingan konseling, ya. Karena bimbingan konseling peran guru terhadap guru kelas, ya, peran guru kelas terhadap bimbingan konseling itu melekat secara otomatis. Jadi kalau dia sudah menjabat sebagai guru kelas, maka secara langsung atau tidak langsung, di SK atau di dalam tidak di SK kan, guru kelas itu sudah secara otomatis menangani bidang bimbingan konseling, ya, karena itu menjadi satu kesatuan dari tugas guru kelas. Jadi kalau sudah menjadi SK guru kelas, maka di dalamnya itu sudah ada tugas untuk menangani bimbingan konseling, sehingga menjadi satu kesatuan. Kalau di dalam guru bidang seperti di SMA, SMP, ya, itu berbeda. Mereka ketika dia di SK-kan sebagai guru mata pelajaran IPA misalkan, maka tidak diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menangani bimbingan konseling. Itu guru bidang di tingkat yang lebih tinggi. Namun di tingkat sekolah dasar itu lebih unik. Uniknya seperti tadi saya jelaskan, guru SD itu menangani harus menguasai semua bidang ilmu termasuk bimbingan konseling, ya. Gitu. Apa saja upaya Bapak dalam mendukung kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru kelas di sekolah ini? Tentu secara moral sekolah itu mendukung secara anak, jadi proses membentuk anak untuk merubah dari yang perilaku yang tidak baik menjadi baik, ya. Jadi itu ada di penanganan bimbingan konseling. Biasanya ada anak-anak yang bermasalah dalam hal-hal apa, ya, itu biasanya bimbingan terhadap anak itu ada. Jadi penganggaran dalam bidang BK itu untuk peningkatan mutu gurunya, ya, ada. Jadi dalam kegiatan sekolah dalam hal mendukung bimbingan konseling itu tentu yang pertama selain dukungan secara moral itu memberikan dukungan secara moral ataupun material seperti menganggarkan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu guru terhadap persiapan guru dalam menangani permasalahan-permasalahan anak. Jadi itu dukungan yang mungkin dilakukan oleh sekolah. Jadi bukan hanya moral, tetapi juga dukungan material, penganggaran, menganggarkan. Jadi sekolah menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan gurunya. Jadi karena guru ini multifungsi, sehingga harus ada pembekalan untuk guru. Maka biasanya ada kegiatan keluar untuk mencari kegiatan-kegiatan seperti ada bintang, ada hal-hal yang mungkin bisa diambil ilmunya untuk diterapkan kepada anak. Mungkin itu. Dalam waktu setahun ke belakang, kebanyakan permasalahan yang dilakukan guru, di lapangan. Iya. Kalau masalah memang yang namanya bimbingan itu sering ada, apalagi waktunya dalam waktu setahun, 2 tahun itu selalu ada. Nah, guru kelas itu atau tingkat SD itu apakah bimbingan dan konseling dilakukan menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 9? Ya, yang pasti yang namanya guru kelas, ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap guru kelas itu bertanggung jawab baik secara pembelajaran di dalam kelas maupun dalam aspek perilaku di dalam kelas, sehingga semua guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu dituntut, ya, diharapkan berperan aktif untuk sering melakukan
kontrol terhadap anak, perilaku anak, jadi terkait hal-hal kenakalannya dan perilaku anak itu dikontrol oleh masing-masing guru, dan itu secara menyeluruh. Guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan terhadap guru mata pelajaran seperti dalam hal ini ada guru pendidikan agama Islam, kemudian ada guru olahraga atau PJS, itu juga sama, mereka semua berperan aktif dalam penanganan bimbingan konseling. Artinya satu kesatuan dari kepala sekolah, guru, kemudian staf. Ini semua saling keterkaitan dalam penanganan anak bimbingan konseling. Ya, boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang bimbingan dan konseling? Ya, saya perlu menjelaskan terkait masalah bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling itu merupakan kebutuhan sekolah itu untuk melihat karakter anak, sekaligus menjadi tolak ukur sekolah terkait masalah perilaku. Di bimbingan konseling itu merupakan satu alat terkait masalah sejauh mana tingkat anak ini dalam bisa dikatakan sebagai satu kebutuhan di sekolah, merupakan bimbingan konseling itu merupakan satu kebutuhan untuk sekolah ini. Apakah Bapak merangkap menjadi guru kelas sekaligus untuk Ya, saya selaku guru kelas 6 ya, di samping sebagai guru kelas 6, kalau di SD itu merupakan guru yang multifungsi, guru yang dituntut untuk menguasai semua bidang ilmu pengetahuan terkait mata pelajaran, termasuk di dalamnya adalah bimbingan konseling. Ini guru merangkap sebagai bimbingan konseling, dalam hal ini guru kelas ya. Guru kelas merangkap juga sebagai pelaku dalam bimbingan konseling. Tidak seperti dengan sekolah yang di atas SD seperti SMP, SMA atau di perguruan tinggi, itu biasanya terpisah dalam penanganan bimbingan konseling. Namun kalau di tingkat SD, sekali lagi itu boleh dikatakan unik. Guru kelas itu dituntut untuk menguasai berbagai bidang ilmu, juga di dalamnya dituntut untuk bisa terlibat di dalam penanganan siswa itu sendiri. Dalam hal ini adalah bimbingan konseling atau BK, sehingga sekolah itu memberikan tugas secara langsung ataupun tertulis itu menunjuk kepada semua guru kelas untuk menjadi bagian dalam penanganan bimbingan konseling. Jadi saya selaku guru kelas juga di dalamnya merangkap sebagai BK. Jadi semua dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4 sampai dengan 6 itu semuanya dituntut untuk menjadi pelaku di dalam bimbingan konseling. Kalau program itu karena dalam satu program seperti inilah yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka bimbingan konseling di dalamnya, juga pengarahan-pengarahan yang disampaikan oleh sekolah kepada seluruh wali siswa untuk terlibat. Jadi program-program itu ada ya,
yang disampaikan langsung, kemudian juga disusun oleh guru kelas masing-masing untuk melakukan langkah-langkah seperti tadi, berkoordinasi dengan komite sekolah, berkoordinasi juga dengan wali siswa, kemudian jika ada hal-hal yang mungkin sifatnya instan, ada penanganan secara khusus itu langsung diberikan, dan program-program ini sudah berjalan sudah lama dan secara otomatis gitu. Jadi kalau guru kelas ya otomatis dia merangkap sebagai BK, penanganannya pun tentu baik yang ada di dalam program maupun juga selagi itu memang dalam ranahnya adalah bimbingan, maka itu merupakan tanggung jawab dalam guru kelas. Ada atau tidaknya dalam suatu catatan program dan pelaksanaannya diserahkan oleh masing-masing guru kelas. Ada minat, ada bakat, ada hal-hal yang mungkin butuh penanganan secara langsung, itu semuanya diserahkan oleh masing-masing guru kelas di atas. Kompleks. Kenapa kompleks? Jadi siswa di sini banyak. Setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda, sehingga permasalahan-permasalahan itu kompleks. Ada siswa yang berperilaku kurang baik, ada siswa yang baik, pendiam, macam-macam. Jadi kompleks. Jadi satu kelas itu, apalagi satu sekolah itu beraneka ragam kasus di dalam penanganan. Tinggal setiap guru itu memberikan porsi apa nih terhadap anak. Kalau dia berperilaku kurang baik, maka guru ini akan memberikan satu arahan pendidikan langsung kepada anak. Kemudian juga kalau yang sering muncul biasanya adalah terkait masalah kenakalan, ya, kenakalan anak, ribut di dalam kelas, ya, itu sering muncul karena memang masa kita adalah masa SD itu anak-anak, sehingga problem yang banyak muncul itu problem perkembangan anak, ya. Di usia anak itu bermain, ya, usia bermain, sehingga dalam usia ini anak itu dia kurang begitu mengenal mana tindakan yang baik dan buruknya, belum terlalu terarah, sehingga banyak perilaku anak yang membuat kejadian-kejadian yang mungkin terluka, menangis karena berantem dengan teman, ya, kemudian ada murung dengan perundungan. Nah itu selalu muncul karena memang masa anak SD itu adalah masa di mana perkembangan anak masih bermain, sehingga yang sering muncul seperti itu. Anak sering menangis di dalam kelas karena ada perundungan, anak ada hal-hal yang mungkin di dalam kejadian-kejadian. Hal-hal ini yang setiap mungkin sering muncul di lapangan. Kalau bullying itu memang sering ada. Memang kalau dulu sepengetahuan dulu memang tidak seluruhnya setiap waktu itu terpantau oleh guru. Namun banyaknya isu ataupun informasi dari anak-anak itu setiap hari mungkin sebetulnya ada, cuma tidak terlalu. Ini hanya bullying biasa lah dalam anak itu, selalu ada hal-hal seperti itu. Teman ya, kayak perundungan,
tidak sampai dengan tindakan-tindakan yang begitu ekstrim. Yang namanya anak biasanya masa-masa kanak-kanakan, ya. Kalau dalam bahasa orang Bintaya sama gejorangan, ya, gejorangan, kemudian mengucapkan apa-apa itu hal-hal yang mungkin sering muncul, ya, sering muncul, bullying, biasanya antar kelompok anak dalam negeri itu selalu ada, ya, cuma tidak ekstrim, artinya tidak terlalu ditanggapi oleh teman yang lainnya, tidak terlalu begitu signifikan, sehingga bisa diredam oleh nasihat-nasihat gurunya atau oleh wali siswanya sebagai pelaku penanganan BK tadi. Jadi kalau bullying, bimbingan itu memang ada di sekolah, apalagi kita penanganannya kan dalam sekolah itu banyak sekali problem. Dalam sekolah itu macam-macam, termasuk di dalamnya ada bullying, pembunuhan, mungkin sering terdengar. Mungkin itu. Permasalahan anak itu kita di sini dari mulai jam 7.15 kita mulai beraktivitas di sekolah, masuk sampai dengan jam 12, kadang-kadang lebih jam setengah 1, ya. Masa di sekolah ini merupakan masa sekolah yang bertanggung jawab dalam tindakan anak tidak ada hal-hal kejadian, maka masih sekupnya masih satu sekolah, sehingga sekolah itu memberikan tugas kepada seluruh wali kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu sudah diberikan kewenangan, sudah diberikan SK untuk penanganan masing-masing kelas. Jadi wali kelas itu sudah bertanggung jawab dalam bidang bimbingan konseling. Nah, permasalahan bimbingan konseling itu bukan hanya permasalahan kenakalan, namun juga BK itu terkait masalah ada bakat, ada penanganan anak yang mungkin masih kurang mengikuti mata pelajaran. Ini pendekatan persuasi, pendekatan dulu, ya, itu sering dilakukan. Di kala istirahat, guru dituntut kalau ada siswa yang hal seperti itu bisa ditangani, apalagi kalau misalkan ada terkait dengan salah, itu secara langsung guru melakukan tindakan, melakukan solusi, memberikan solusi supaya anak ini bagaimana supaya terarah, terdidik, terlatih. Itu bukan wali kelas, ya, guru yang merangkap sebagai wali kelas, wali kelas yang merangkap sebagai BK, semuanya bertanggung jawab dengan permasalahan di konseling termasuk pembelajaran. Kalau perubahan ya ada, ya, dan namanya setiap masalah atau kegiatan-kegiatan, karena tujuan dari pembelajaran adalah merubah, ya, merubah yang itu kalau kita istilah belajar itu merubah yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Begitupun dalam bimbingan konseling, ketika anak ada masalah ataupun ada hal-hal yang terkait dengan masalah anak, maka guru atau sekolah itu berharap setelah diadakan satu bimbingan maka ada perubahan. Itu harapan, sehingga sekolah melakukan atau melaksanakan prosesnya
memberikan contoh atau hal-hal yang baik terhadap anak. Ada tuh masalah hasil, ya. Hasil seperti halnya orang belajar, ya. Ada orang belajar itu yang tingkat kemampuan pemahamannya cepat, ada anak yang tingkat kemampuan belajarnya rendah. Itu bisa ada tingkat kemampuan anak itu juga berpengaruh terhadap hasil, ya. Hasil dari proses yang dilakukan dalam hal ini adalah bimbingan konseling. Ketika anak diberikan contoh, diberikan bimbingan oleh guru, maka perubahan itu ada yang langsung terlihat, ada yang lambat perubahannya, ya, perubahannya. Namun sekolah tetap melakukan proses tadi, ya, proses melakukan perubahan yang awalnya tidak baik menjadi baik, ya, itu adalah proses seperti halnya belajar, proses untuk mencapai pengetahuan, ya. Jadi sekali lagi terkait masalah hasil, ya, hasil itu tergantung dari taraf kemampuan anak. Kalau disampaikan anak ini dicontohkan oleh gurunya, oleh sekolahnya, perbuatan-perbuatan yang baik, dengan kemampuan anak yang mungkin kemampuan kurang, itu akan lambat, ya. Cuman sekali lagi sekolah itu terus melakukan upaya-upaya proses, ya, upaya-upaya proses untuk melakukan bimbingan konseling ke arah yang lebih baik terhadap anak. Adapun masalah hasil, ya, lambat ataupun cepat, itu kami tidak terlalu diperhitungkan, ya. Artinya proses ini yang harus ditempuh dulu. Adapun masalah hasil, ya, yang ini kecuali dalam diri hal bimbingan konseling, penanganan anak itu dalam sehingga kemampuan anak kita akan diukur lambat atau tidaknya proses dari bimbingan tadi. Dan juga ada proses bimbingan yang sifatnya langsung terasa, seperti halnya anak kita. Ini harus segera dihindari, harus segera diproses, dan pengaruhnya harus segera terasa, ya. Nah, ada hal-hal seperti itu. Lalu bimbingan konseling itu bukan hanya terhadap penyakit masalah saja, satu masalah pendidikan saja, namun berbagai bidang, ya. Dan bimbingan konseling itu terkait masalah bakatnya, terkait masalah kebiasaan-kebiasaan. Nah, ini merupakan bagian dari bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu sudah saya jelaskan bahwa merupakan satu kebutuhan untuk semua instansi pendidikan, bahkan bukan hanya di instansi pendidikan, ya, bimbingan konseling, apalagi di bidang pendidikan. Ini menjadi satu kebutuhan untuk menyelaraskan proses pembelajaran anak. Jadi pengaruh bimbingan konseling ini sangat diperlukan terhadap proses pembelajaran anak, karena pembelajaran, ya, sejatinya bukan hanya belajar dalam teori saja, melainkan belajar dalam segala bidang.
ada tindakan, ya, ada tindakan atau perilaku, ya, ini juga sama proses pembelajaran. Yang awalnya baik yang awalnya tidak baik menjadi baik, ini juga proses, ya, baik itu baik terhadap perilaku, ya, atau pengetahuan. Proses ini, ya, jadi selama proses mencari pengetahuan, mencari kebenaran, maka bimbingan konseling itu hadir sebagai pelengkap, ya, pelengkap untuk mengarahkan anak agar anak ketika proses belajar itu tidak terganggu dengan perilaku-perilaku yang tidak baik, dengan perilaku-perilaku yang tidak mendukung terhadap proses belajar. Sehingga proses bimbingan konseling ini menjadi solusi untuk penanganan terhadap anak yang memiliki masalah, ya, memiliki masalah, sehingga permasalahan anak ini akan ditangani secara khusus, ya, secara khusus oleh pelaku atau guru yang membimbing dalam bimbingan konseling. Karena di SD, bimbingan konseling itu ditangani oleh guru kelas masing-masing, ya, segala bidang permasalahan itu ditangani oleh guru kelas dan merangkap sebagai guru bimbingan konseling. Jadi intinya sebagai bimbingan konseling itu merupakan kebutuhan bagi anak yang sedang melakukan proses belajar, ya, anak menjadi nyaman, menjadi terarah, ya, ketika dalam proses belajarnya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa bimbingan konseling itu merupakan kebutuhan. Kalau merupakan kebutuhan, ya, maka dianggap penting, ya. Orang kalau punya kebutuhan, ya, ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ya, itu akan menjadi apa, ya, yang harus ada, sehingga, ya, bimbingan konseling ini oleh sekolah diberikan tugas kepada guru semua kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk bisa menjadi pelaku di dalam proses bimbingan konseling itu. Jadi begitu pentingnya karena selaras dengan proses bimbingan belajar, ya. Ketika bimbingan belajar atau proses kegiatan belajar mengajar terganggu dengan perilaku anak, ya, maka bimbingan konseling ini hadir sebagai solusi untuk menangani anak-anak yang memiliki perilaku yang tidak mendukung terhadap proses belajar. Sehingga permasalahan yang timbul terhadap anak dipecahkan oleh bimbingan konseling. Ketika selesai bimbingan konseling, maka hasilnya inilah akan menghantarkan ketika proses belajar mengajar atau proses belajar anak itu ke arah yang lebih baik, ya. Ketika perjalanan itu diganggu, maka si pengganggu ini harus dibuang. Siapa yang membuang? Dalam hal ini, ya, yang mengganggu adalah kenakalannya, ya, yang mengganggu ini adalah proses perilaku anak yang kurang baiknya, itu diarahkan oleh guru-gurunya, oleh bimbingan masing-masing agar tidak mengganggu terhadap proses belajar. Jadi intinya begitu pentingnya proses belajar ini sehingga perilaku-perilaku yang tadi terus dibuat, harus diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Wadahnya adalah BK tadi, bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling itu hadir
sebagai solusi untuk menangani anak yang terganggu belajarnya, ya. Nah, itu adalah bimbingan konseling. Sebegitu pentingnya. Kalau bimbingan konseling itu ke seluruh anak, ya, termasuk di dalamnya adalah masalah bakat. Anak itu dari mulai kelas 1 guru diberikan kewenangan untuk memantau kekurangannya maupun kelebihannya, ya. Kekurangannya harus ada solusi, kelebihannya harus ditangani, ya. Untuk apa? Ketika anak ini punya kelebihan, maka inilah yang nanti menjadi salah satu prestasi anak, baik itu prestasi anak sendiri dan nanti sebagai prestasi sekolah juga, ya. Sehingga ada pembagian atau perintah sekolah kepada wali kelas masing-masing untuk melaksanakan bimbingan yang namanya bakat, bimbingan bakat. Anak ini pintar nari misalnya, maka ada biasanya ini nari bisa diberikan porsi lebih terhadap kegiatan menari. Anak ini pintar terhadap bidang upah misalkan, maka guru ada perhatian di sana ketika ada kontestasi di tingkat kecamatan kabupaten, maka disertakanlah anak itu sebagai proses penghargaan atau perhatian terhadap anak yang memiliki potensi lebih, ya. Potensi lebih itu ya seperti tadi dia pintar matematika, kemudian ada bimbingannya, pembelajarannya, mungkin ada porsi belajar tambahan untuk meningkatkan prestasinya, kita panggil orang tuanya supaya betul-betul membantu, ya. Jadi antara guru atau sekolah dibantu dengan wali siswanya, ya. Jadi saling terkait untuk mensukseskan dalam hal ini adalah bakat, ya. Jadi bakat anak yang sudah terlihat oleh guru disampaikan oleh gurunya kepada wali kelasnya agar betul-betul dimakamkan, sehingga ketika ada kontestasi itu anak tidak diucapkan sebagai penghargaan terhadap anak agar apa yang dimiliki itu berkembang. Jadi banyak sekali lah anak-anak yang memiliki kelebihan itu tugas-tugas tambahan pembinaan khusus, baik di pembinaannya, ya. Kalau misalnya ada seni itu Nova, bidang seni, bidang olahraga juga ada, itu biasanya dibagi bidang seni, bidang olahraga, bidang pengetahuan itu masing-masing kelasnya itu ada pembagian sehingga bakat-bakat yang ada dalam anak ketika terlihat oleh guru kelasnya, apa ini bakat? Kalau bakat itu kesenian, serahkan kepada yang bisa. Ini apa? Kalau bidang olahraga, kalau bidang pengetahuan, guru kelasnya saja itu bisa diberikan pembagian seperti itu sebagai penghargaan ataupun bukti bahwa sekolah perhatian terhadap bakat anak. Sebenarnya tidak ada perbedaan, ya. Tidak ada antara siswa kelas rendah atau kelas bawah atau kelas tinggi. Kelas rendah itu kelas 1, 2, 3, kelas tinggi itu 4, 5. Hanya saja dalam berperilaku, ya, tindakan yang diberikan, ya, itu ada perbedaan di dalamnya. Siap,
kegiatan itu ya saya katakan yang bekerja itu kadang-kadang tergantung dari mood ya, posisi emosi dari seorang itu kadang-kadang naik dan turun. Ketika naik, ketika emosinya lagi bagus ya, ketika emosinya bagus, maka penanganan anak itu seberat apapun jadi mudah. Anak ribut atau anak bagaimana itu moodnya enak, enjoy. Anak yang bandel juga kami enjoy, nggak ada masalah. Cuma dikala guru itu ketika sedang ada emosi yang kurang baik ya, maka itu akan berpengaruh terhadap penanganan. Sehingga kalau kecil ketika dalam kondisi yang kurang baik, maka itu akan menjadi masalah. Jadi dalam hal ini biasanya tingkat kesulitan dalam menangani anak itu sebetulnya guru sudah disiasati untuk melakukan sering ikut ya, dalam kegiatan-kegiatan pembinaan di luar. Ada intek, ada kegiatan-kegiatan yang mungkin menimba ilmu pengetahuan, maka dipersilakan oleh sekolah. Apa buktinya? Sekolah memberikan satu anggaran dalam peningkatan mutu guru. Peningkatan mutu guru itu tentu di dalamnya akan memberikan pengetahuan lebih kepada seorang guru dalam bidang tertentu. Misal ada pelatihan kesenian, maka guru diberikan kesempatan untuk ikut dalam bidang-bidang itu. Kemudian diterapkan kepada anak ya, dan ini sudah terprogram dan sudah terencana di dalam anggaran, sehingga pelaksanaan itu sering dilakukan oleh sekolah. Jadi kesulitan-kesulitan itu sebetulnya di dalam mood dari emosi seorang itu berbeda sekali. Sehingga kecil atau besar masalah akan menjadi kurang efektif dalam menangani. Namun kalau moodnya lagi baik ya, emosi lagi stabil, maka penanganan terhadap masalah yang dianggap kurang yang besar pun itu kadang-kadang dibuat santai dengan kepala tinggi ya, sehingga penanganannya efektif. Maka itu tergantung daripada posisi guru, keadaan emosinya ya. Jadi keadaan emosi seorang guru itu juga berpengaruh. Intinya ya itu tadi tidak bisa diukurnya dari guru itu dari sana. Kalau dikatakan sulit karena memang ketika waktu penanganan ya emosinya gitu lagi kurang enak, kurang stabil. Jadi mungkin itu ukuran kesulitan atau tidak. Kalau tingkat masalah yang mungkin tidak bisa ditangani oleh seorang atau oleh sekolah ya, dalam hal ini misal tentu kita bekerja keras di dalam penanganan anak ya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan walinya atau orang tua siswa, bekerja sama dengan komite ya. Nah, kerjasama ini akan sering dilakukan berkomunikasi. Biasanya komunikasi ya ketika bergerak, ketika awal tahun itu ada rapat-rapat wali sekolah, di sana disampaikan. Ketika ada siswa yang sudah begitu maksimal ditangani namun tidak direspon perubahannya, tidak ada perubahan, maka ketika itu kita panggil oleh siswa untuk bersama-sama
ketika itu fatal dan kemudian orang tuanya atau wali siswanya juga tidak sanggup untuk meneruskan, ya, maka kita kembalikan ke wali siswa seperti apa penanganan, ya. Apakah mungkin perilaku ini perlu ada tindakan, harus ada suasana baru, ya. Suasana baru anak itu bisa saja dimutasi, cuma sampai saat ini belum ada, atau sejauh itu ya, belum ada tindakan sampai dengan demutasi anak. Cuma antisipasinya, ya, jika memang itu terjadi, ketika wali siswa kita panggil sudah, berkoordinasi juga sudah, anak ini seperti apa, kemudian tindakan akhir sekolah adalah membuat anak ini suasana baru. Dengan membuat suasana baru, mungkin perilaku anak ini akan sedikit berubah. Maka ada rekomendasi dari sekolah ini dari siswa untuk melakukan mutasi ke tempat suasana yang baru, ya. Ditindakan untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan, maka tindakan seperti tadi. Jika memang anak itu betul-betul setelah dilakukan proses negosiasi, koordinasi dengan walinya atau orang tuanya juga susah, makanya harus ada suasana baru, yaitu dimutasi. Itu udah.
mengajarkan bimbingan konseling kepada siswa agar bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Sama. Sekian video dari kami, memohon maaf bila ada kesalahan dan kami ucapkan terima kasih.